Assalamualaikum. Malam ini Huria minta dibacakan buku kebiasaan nomor 3 dari koleksi 7 kebiasaan anak bahagia. Ini terjemahan dari bukunya Sean Covey. Nah, yang kebiasaan nomor 3 ini judulnya tempat untuk segala sesuatu, a place for everything. Suatu hari, Jumper si kelinci melompat-lompat ke taman Paman Bud. Poki si landak, Stink si sigung, dan Ellie si tikus sedang bermain basket dengan beberapa luwak. "Kau mau bermain?" tanya mereka. "Sudah pasti," kata Jumper. "Tapi kau tidak bisa main, Jumper," kata Ellie. "Kau tidak pakai sepatu cat. Sendal jepit tidak cocok." Nah, si Jumper lagi pakai sendal jepit. Terus kata Jumper, "Tidak masalah. Aku akan lari pulang dan mengambil sepatu cats basket kesukaanku sekarang juga." Terus dia loncat-loncat pulang. Oh iya, Jumper ini adalah seekor kelinci ya, teman-teman. Terus sampai di rumahnya Jumper, itu lubangnya Jumper begitu berantakan hingga ia tidak dapat menemukan sepatunya dimanapun. Dia cari ke lemari, di bawah tempat tidur, di antara alat-alat olahraganya. Jumper mulai melempar-lempar berbagai benda keluar dari lubangnya. Twing, twing, twing. Cuk. Tahu-tahu bola yang dilempar Jumper dari bawah lubang rumahnya kena kepala Gup si beruang. "Aduh!" teriak Gup si beruang. "Apa yang sedang kau lakukan, Jumper? Apa ada semut di celanamu?" "Aku tidak bisa menemukan sepatu basket kesukaanku dan aku membutuhkannya sekarang juga." "Barangkali kau meninggalkannya di rumah Lili kemarin," kata Gup. Mereka pun bergegas melintasi sungai Cherry ke liang Lili. Namun sepatu cats itu tidak ada di sana. Mereka mencari juga di rumah pohon Semi dan Sophie si tupai, di kotak pasir Ellie, di rumah Poki si landak, dan bahkan di gua Gup si beruang. Sepatu cats itu masih juga tidak ada. "Aku tidak akan pernah bisa bermain basket lagi seumur hidupku," Jumper menangis. "Tenang saja, sepatu itu pasti ada di dalam lubangmu. Ayo kita kembali dan mencarinya," kata Gup mencoba menghibur. Ketika mereka sampai di lubang Jumper, Gup berkata, "Tidak heran kau tidak bisa menemukan sepatu catsmu. Lubangmu ini terlihat seperti baru diterjang angin tornado. Ayahku mengajariku, sediakan tempat untuk segala sesuatu, dan segala sesuatu punya tempatnya." Apa artinya? Jumper bingung. "Artinya, kau harus menata barang-barangmu supaya kau bisa menemukannya di kemudian hari. Bila tidak, kau akan membuang-buang banyak waktu untuk mencarinya." "Oh, lalu bisakah kau membantu menata barang-barangku?" bujuk Jumper. Dibutuhkan beberapa jam untuk membersihkan lubang itu. Tetapi akhirnya mereka berhasil menemukan sepatu basket itu. Tahu nggak di mana sepatunya? Di mana? Di bawah tumpukan pakaian bau. Mereka juga menemukan benda-benda lain yang sudah lama dicari oleh Jumper. Misalnya helikopter dengan remote control dan koin perak pemberian kakeknya. Ketika mereka tiba di taman Paman Bud, permainan basket sudah usai. "Sayang sekali," kata Jumper. "Jangan khawatir, Jumper. Lain kali kau pasti sudah siap," kata Gup. "Jangan sampai itu membuatmu bersedih. Ayo kita mencari serangga saja.
kau melihat kaca pembesarku nggak? Ternyata Gup malah pelupa, kaca pembesarnya kan ada di dalam kantongnya ya. Nah, ini catatan dari penulis. Dahulukan yang utama, bekerja dulu baru bermain. Putraku Weston, maksudnya putranya si penulis Sam Covey ini namanya Weston, seringkali kehilangan sepatu. Sepertinya benda itu selalu saja lenyap ketika kami sudah terlambat untuk menghadiri pertemuan penting. Ada kalanya kami menemukan sepatunya di dekat trampolin, basah kuyup tersiram air, atau di jok belakang mobil penuh kentang goreng sisa malam sebelumnya. Kami sering sekali tidak bisa menemukannya kembali. Yang pasti sedikit mengatur akan bisa menghemat banyak waktu dan frustasi. Pernahkah kalian mengemas barang di koper dan menyadari betapa jauh lebih banyak yang bisa masuk apabila kita melipat dan menata pakaian dengan rapi, bukannya sekedar menjejalkan begitu saja? Ini benar-benar cukup mengherankan. Hal yang sama berlaku juga untuk kehidupan kita. Semoga kita teratur, semakin kita teratur, semakin banyak pula yang bisa kita masukkan. Semakin banyak waktu bagi keluarga dan sahabat, semakin banyak waktu bagi pekerjaan, dan semakin banyak waktu untuk bermain. Semakin banyak waktu bagi hal-hal yang utama pokoknya. Inilah arti kebiasaan dahulukan yang utama. Artinya, bekerja sebelum kita bermain dan tetap mengatur kehidupan kita. Mempelajari dasar keterampilan mengatur sangatlah baik pada usia berapapun, terutama pada usia dini. Itulah sebabnya kita patut mengajari anak-anak bermain dan waktu untuk tidur. Juga selalu harus disediakan tempat untuk segala sesuatu. Tempat untuk sepatu kita, tempat untuk pekerjaan rumah kita, dan tempat untuk mainan kita, gitu Hur. Di dalam kisah ini, pastikan untuk menekankan betapa gusarnya hati Jumper ketika mendapati ia tidak bisa bermain basket dengan teman-teman karena kamarnya begitu berantakan hingga ia tidak bisa menemukan sepatunya. Bandingkan dengan betapa senang perasaannya ketika kamarnya sudah bersih dan teratur. Nah, jadi intinya cerita ini membiasakan anak-anak untuk rapi-rapi atau peduli dengan barang-barangnya gitu. Oke. A place for everything is done. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Bye. Assalamualaikum.